Lu juga kalau masuk terus nih, Bi, bayangin nih, lu makan terus tapi lu nggak buang-buang misalkan, apa yang terjadi? Sakit perut. Sama. Lu punya energi nih, lu cuma hanya simpan, ngambil, tapi lu nggak salurkan. Kepala pening Ya jadi. itu dia. Lu nggak buang seminggu, masalah lu. Apaan tuh? Itu dia. Kevin Wu, ya oke guys. Jadi sekarang gua kedatangan seorang tamu ya. Jadi yang sebetulnya gue juga nggak tahu dia siapa. Jadi sekitar pertengahan tahun ini dia tiba-tiba nelpon gua. Waktu lagi WFH gua di rumah, gua lagi main game COD, tahu-tahu ditelepon, taunya gua kalah. Dia tiba-tiba malah ngajakin gua ikut gabung organisasi. Gua nggak tahu apa. Dan akhirnya malah sekarang gue malah kebablasan ikut bareng si Kevin Wu ini. Sampai sekarang juga tadi ya, gue hujan-hujan datang ke sini juga. Gue terobos demi Kevin Wu gitu loh. Nah, makanya itu, gue pengen tahu dulu nih, lu itu sebetulnya siapa sih gitu loh. Sampai bisa menghasut gue begini loh, sampai kebablasan berorganisasi ngikut bareng lu. Lu tuh siapa sih? Iya, iya. Susah jawabnya nih. Jadi ya siapa gua sebenarnya saat ini perannya banyak nih, banyak ya. Eh, gua sendiri udah nggak single ya, berkeluarga, 3 anak, 1 istri. Kemudian ada beberapa usaha. Saat ini usaha yang lebih gua fokusin tuh lebih ke startup company karena digital lagi luar biasa. Di luar dari itu semua sebenarnya juga dulu pernah jadi aktivis ya di KMB, Keluarga Mahasiswa Buddhis, kemudian juga pernah jadi ketua senat. Nah, jadi masih ada nih darah-darah aktivis gitu ya. Saat ini sendiri juga lagi getol untuk mengembangkan organisasi yang namanya Dharmapala Nusantara. Nah, itu organisasi yang gue diajak itu ya buat masuk ya, yang sekarang sampai gue Iya. kebablasan ya. Siap. Nah, Ya. jadi berarti lu dari kecil itu udah ada jiwa-jiwa kepemimpinan ya sebetulnya. Sebenarnya bukan jiwa kepemimpinan, tapi jiwa pemberontak tepatnya. Jiwa pemberontak, oke. Ya. Terus jadi gue ngikutin pemberontak dong. Iya. Nah, terus, Karena gimana ya? Karena gue tuh kalau ngeliat sesuatu yang kayaknya nggak adil di masyarakat ya, awalnya mulai dari ada rasa darah itu mendidih, pengen berbuat sesuatu, pengen teriak gitu ya, pengen ngeberontak, tapi seringkali kita kalah sama situasi, ya, kalah sama lingkungan sekitar kita. Akhirnya kita tuh cooling down lagi, kita menunda atau kita menekan suara kita gitu loh. Nah, jadi dari hal-hal kecil sebenarnya ya, dari kecil itu seringkali dibully ya. Kalau lewat lagi dulu gua tuh tinggal tuh di Petojo Utara ya. Memang daerahnya itu ya kalau di kota saat ini tetapi semi kampung waktu itu. Jadi setiap gua keluar rumah buat ke sekolah selalu diteriakin Cina. Oh, gitu. Cina loreng makan babi sekaleng. Aduh. Nggak habis gua tempeleng gitu tuh. Gue setiap hari tuh kalau keluar rumah tuh dibully sama lingkungan gua. Mereka pikir tuh semua orang Cina itu kaya gitu loh. Gua termasuk orang Cina yang miskin waktu itu. Jadi abang gua kalau setiap sekolah itu sering diuber-uber, sering diajak berantem, ya, sering dibully lah gitu loh ya. Nah itu gua timbul perasaan tuh kayaknya sebel, kesel, pengen ngelawan, tapi kita minoritas, kita anak kecil gitu loh. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah itu darah yang kita sebut pemberontak itu sebenarnya ngumpul gitu. Jadi intinya lu ngajak gue bukan supaya kita nggak berontak lah ya, tapi buat apa nih tujuannya lu ngajak gue? Lu kenapa sih ngajak gue gitu loh? Apa yang lu lihat dari gue gitu loh? Justru gue ngajak lu berontak, lu jangan salah. Gue ngajak lu berontak. Kalau sesuatu udah settle, udah beres, kita nggak usah ngapa-ngapain, bro. Ya, justru ada ketimpangan saat ini di masyarakat. Apa itu? Justru apa sih yang harus kita berontak gitu, yang harus kita beresin? Ya kalau kita melihat sesuatu itu nggak benar, nggak adil ya, nggak sesuai dengan idealisme yang ada di benak lu ya, lu mesti do something. Apa? Nggak kok. Yang saat ini lu rasain apa yang harus kita benahin gitu loh? Ya, contohnya kan kalau kita ngomong ini ya tentang kelompok minoritas yang tertindas ya, lagi heboh nih kemarin ya, kasus kemarin berapa bulan yang lalu ini ada masyarakat adat di Sunda yang Sunda Wiwitan. Dia punya tradisi
untuk melakukan ziarah di kubur dan lain sebagainya. Mereka tuh diserang sama kelompok mayoritas yang mengatasnamakan mayoritas di sana. Nah, yang kayak gini-gini kan sebenarnya ada perasaan ketidakadilan gitu di masyarakat. Sedangkan tradisi itu udah ribuan tahun. Betul. Ya, sedangkan justru yang disebut mayoritas tadi itu cuma beberapa tahun terakhir mereka muncul. Nah, sedangkan mereka yang sudah menjaga tradisi sudah ribuan tahun ini malah mesti tersisih, mengalah gitu loh. Dan ketika mereka dibully, disudutkan begitu, siapa yang mau bersuara buat mereka? Nah, contohnya kayak gitu sih, bro. Tapi dengan lu mau bertindak seperti ini, pasti ada dong beberapa orang yang menganggap lu tuh seolah-olah, wah lu pahlawan kesiangan nih. Kan udah ada pemerintah nih, udah ada Kementerian Agama, udah ada pihak-pihak tertentu lah yang siap untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nah, lu emangnya nggak ada kerjaan gitu loh, lu tiba-tiba bikin organisasi di tengah kesibukan begini, pas pandemi lagi kan bikinnya. Nah, lu kan apa bukan pahlawan kesiangan gitu? Nah, coba dijawab. Nah, yang kayak gini ya justru inilah akumulasi tadi ya, jiwa pemberontak itu semakin mengkristal gitu ya. Artinya kalau itu sudah dibereskan, ya ngapain kita ikut ribut gitu. Ya, justru yang kita melihat ini belum beres. Justru ini karena belum beres, justru ya kita harus dong ya sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat, kan tadi lu punya pilihan, lu tetap punya pilihan untuk diam dan mentolerir hal ini, tetapi itu akan terus terjadi. Ya, kalau bukan lu nanti anak lu akan merasakan itu. Kalau bukan anak lu nanti cucu lu akan merasakan itu. Siap. So lu mesti do something. Nah, ketika lu do something, ya tentu ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Ada yang merasa lu ini nggak punya kerjaan. Tadi gue bilang gue bukan pengangguran. Ya, gue juga udah punya anak, punya istri, punya usaha, punya apa. Tapi tadi perasaan di dalam diri ini selalu bertanya-tanya gitu. Lu mau diam atau lu mau do something? Kalau lu diam, lu mentolerir, fine-fine aja. Lu saat ini nggak kena. Tapi kita nggak tahu nanti semakin ke depan bangsa ini kalau nggak ada orang yang mau bersuara, kalau nggak ada orang yang mau bertindak, walaupun kecil, maka kita akan mengikuti hal itu menjadi hal yang lumrah gitu loh. Karena benar, waktu itu gue pernah baca ada quote ya yang bilang bahwa neraka paling kejam itu akan disiapkan bagi mereka yang bersikap netral saat krisis moral sedang melanda. Yang which is sebetulnya sekarang nih krisis nih sedang terjadi nih di negara ini kan, tapi lu memilih tidak netral, artinya memilih untuk bersikap kan gitu loh. Nah, berarti organisasi, balik lagi ke organisasi tadi ya yang lu bikin kok, apa namanya, Dharmapala Nusantara. Apa sih itu Dharmapala Nusantara gitu? Gue pengen tahu juga nih, karena gue nggak mau gabung ke sebuah perkumpulan atau organisasi tapi yang gue sendiri nggak tahu gitu loh. Dan lu sendiri kan ketua umumnya nih, ya kan? Nah, gue pengen tahu juga nih, visi lu sebagai ketua umum itu apa dan ini organisasi apaan gitu loh. Jangan sampai nanti ini malah isinya yang ekstremis gitu-gitulah. Iya. Jadi Dharmapala Nusantara ini punya sejarah yang namanya FABB ya. FABB ini adalah mulai dari forum anti Budabar. Nah, ini adalah forum yang terbentuk sebenarnya dari tahun 2008 waktu itu ketika ada usaha yang katanya dari Prancis membuka usaha di Indonesia dengan nama Budabar. Nah, letaknya di Menteng. Di jantung sebenarnya di kota pusat Indonesia gitu loh, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Nah, tetapi semua orang diam. Ya. Pemerintah memberi izin. Beberapa tokoh-tokoh agama juga merestui hal itu. Nah, saya cuma membalikan aja. Kalau itu terjadi kepada agama Anda, apakah itu bisa diterima? Ya, karena Buddha yang disebut dengan nama Buddha ini cukup unik, Bi. Buddha ini bukan cuma nama umat loh. Ya, kalau di agama lain saya kasih contoh ya. Kalau kita ngomong Kristen, agamanya agama Kristen. Tapi tar dulu, Bro. Wis, Gue mau tahu nih, Buddha Bar itu apa sih? Emang itu namanya bar. Tempat bar, tempat orang happy-happy. Iya. Iya, yang namanya bar itu identik dengan minuman beralkohol. Lalu aktivitas yang kadang-kadang cenderung tidak senonoh. Ya, lalu ada party-party yang pakai sexy dance, sexy dancer. Lalu juga menu-menu yang mereka sajikan juga dengan nama-nama Buddha waktu itu, ya. Tapi isinya alkohol gitu. Oh, gitu. Ya. Okay. Lalu puncaknya adalah ketika mereka menyelenggarakan sebuah event party yang mana mereka tuh pakai ikon-ikon agama Buddha ya, pakai ada biksu, ada pemain yang sifatnya itu
kayak apa namanya pemain figuran, tapi pakai baju biksu, tapi gandeng-gandeng peluk-peluk perempuan. Waduh. Nah, dan itu dipublikasikan di majalah, di sosial media mereka dan lain sebagainya. Ini udah mengarah ke pelecehan, udah penistaan, gitu kan? Dan ini kan suatu hal yang sangat-sangat tidak layak. Di mana bagi kami sebagai umat Buddha ini kan melihat simbol biksu itu kan adalah rohaniwan yang berselibat ya, tidak menikah, yang tidak juga diperbolehkan menyentuh perempuan seperti itu dan lain sebagainya gitu loh. Nah ini kan bentuk-bentuk pelecehan. Nah, jadi jenis usahanya tadi jangan kegiatannya dulu. Kita ngomong dari namanya dulu aja udah sangat-sangat melanggar. Kita ngomong dari nama tadi ya, saya ulang ya, bahwa kalau namanya Buddha itu agak unik, berbeda sama penyebutan di agama lain. Kalau agama lain kita ngomong tadi Kristen, kita anggap nih contoh nih teman-teman Kristen ya, agamanya agama Kristen, nabinya Nabi Isa atau Nabi Yesus. Lalu umatnya sendiri disebutnya Kristiani. Kristiani, agamanya Kristen, nabinya Yesus atau Nabi Isa dan umatnya umat Kristiani. Beda sama Buddha. Buddha itu, kata-kata Buddha itu mengandung makna agamanya agama Buddha, umatnya umat Buddha, dan nabinya itu nabinya Buddha Gautama. Maknanya luas ya. Jadi lebih luas. Jadi ketika orang menyebut namanya Buddha Bar, nah kalau itu dikaitkan dengan konteks bahwa Buddha adalah nabinya, apakah layak gitu loh? Boleh nggak disebutnya, contoh nih maaf ya, boleh nggak disebutnya Yesus Bar gitu, boleh nggak? Ya nggak boleh. Atau mohon maaf deh, misalkan ini Muhammad Bar gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Ya kan nggak boleh, jelas nggak boleh, jelas nggak pantas. Nah kenapa di tempat lain dilarang tapi di kami diperbolehkan? Karena itu kan sebetulnya keyakinan atau kepercayaan bagi orang tertentu, tapi digunakan untuk sebagai label tempat untuk orang bersenang-senang yang sangat berkaitan dengan hal-hal keduniawian begitu kan. Itu tentu ya harus nggak pantas ya. Ya sangat tidak pantas, sesuatu yang sifatnya mengumbar sesuatu yang ekstrim negatif ya. Di sini disandingkan dengan satu yang ekstrim positif gitu. Ini kan sangat kontradiktif. Oke, disebutnya itu brand luar, tapi kan tidak semua hal yang di luar itu kita bisa adopsi dengan 100% ke Indonesia gitu. Betul. Nah, itulah kita ngelawan gitu. Lagian kalau misalnya gua tahu juga ada kondisi seperti itu juga nggak cocok ya dengan kultur kita yang dari leluhur itu sudah sangat religius, sangat percaya dengan klinik-klinik dan lain sebagainya. Tiba-tiba diperpadukan antara kultur yang sangat keduniawian ini dengan kultur nenek moyang kita yang mendarah daging ini dengan kultur yang sangat religius, itu nggak cocok gitu loh, tempatnya nggak cocok. Nah, pertanyaan saya, ketika kita menganggap itu nggak cocok, apa yang kamu lakukan? Ya kita harus bersikap, bersuara. Yes, that's why. Nah, tapi itu yang lo lakukan? Yes. Karena banyak orang merasa nggak cocok, tapi dia diam. Dia hanya ngumpat. Gue waktu itu nggak diam loh. Gue waktu itu, itu kalau nggak salah tahun 2007 2008 ya. Gue itu masih SMP dan gue satu-satunya pelajar yang ikut aksi waktu itu. Pakai celana pendek warna biru. Sisanya ada pimpinan aksi ya. Yes. Mungkin ada lu, mungkin gue waktu itu nggak kenal ya. Ada Poyongki juga ya yang sampai waktu itu mau ditahan polisi gitu kan. That's why orang-orang seperti lu ini yang cocok sama di Dhamma Nusantara ini. Ya orang-orang yang ketika melihat di luar itu nggak beres, dia mau bersikap. Bukan hanya nggak beres, menggerutu, so diam. Lu accept, lu menerima kondisi itu dan lu do nothing gitu. Do nothing berarti mengiyakan, mempersilahkan adanya penistaan agama di negara ini dong. Dan itu mengakibatkan presiden buruk untuk orang lain membuat perilaku yang sama berulang-ulang nanti ke depan. Betul. Nah, itu yang kita mesti karena seolah-olah sudah ada pembenaran di sini. Yes. Gitu. Karena ada pembiaran jadi ada pembenaran. Yes. Ada itu yang harus dicegah. Nanti bisa jadi penerusan gitu loh. Ya. Pembiaran, ya penerusan, akhirnya orang menjadi lumrah. Nah tadi ingat jadi bahwa bergeser nilai kita. Yes. Bahwa apa yang kita perjuangkan itu bukan hanya untuk kita. Kita juga mengedukasikan kepada masyarakat bahwa sesuatu yang nggak benar, lu mesti berani katakan itu nggak benar. Nah makanya perjuangan FABB itu bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, Bi. Ya, teman-teman itu mengadvokat ini ke jalur politik, ke DPRD. Kita mempertanyakan kepada pemerintah kenapa dia memberi izin.
ya. Lalu juga kepada legislatifnya, kepada yudikatifnya, kepada eksekutifnya, semua kita lakukan. Dan gerakan itu juga setahu gua didukung sama teman-teman dari agama lain juga ya. Betul. Karena kan kalau nggak salah Budabar itu posisinya di Menteng dekat sama sekretariat PMKRI ya. Ya. Waktu itu kita dapat dukungan dari teman-teman Katolik, dari Kristen juga, dari Muslim, dari Hindu. Ya, betul. Semua dari teman-teman kita yang agama lain juga sebetulnya menentang, walaupun Betul. dan terima kasih juga ya buat mereka ya. Betul ya, tentu ya. Makanya tadi kami merasa bahwa ini bukan perjuangan kami sendiri, tapi sekali lagi kata kuncinya adalah ketika lu memperjuangkan sesuatu yang benar, walaupun itu berat, walaupun itu sulit, tetap lakukan. Karena energi positif itu akan menyebar. Karena orang tahu bahwa itu nggak adil, orang tahu bahwa itu nggak benar. Cuman kadang-kadang tadi mereka takut bersuara. Oleh karena itu harus nih muncul aktivis-aktivis seperti Abi, seperti saya, seperti teman-teman yang lain untuk berani bersuara, menyatakan sikap. Karena lu tahu ini nggak benar, lu diam, semua orang akan diam. Oke, terus jadi endingnya bagaimana tuh kasus Budabar itu? Ya kasus ini panjang, kita sampai ke DPR RI, bukan hanya DPRD, DPR RI, ke Kementerian Agama, semua kita lakukan, bahkan di aksi lapangan kita lakukan. Kita juga demo tapi dengan cara santun, cara yang baik, tidak merusak. Ya perjuangan panjang ini, lalu juga kita masuk ke masalah hukum, kita melakukan penuntutan di PT UN, kita berhasil memenangkan itu, kita juga menuntut kepada Dirjen Haki untuk mencabut brandnya, berhasil juga. PT UN kita berhasil juga. Lalu kita menuntut secara pidana, kalau saya nggak salah, atau perdata saya lupa, juga kita berhasil juga. Jadi semua jalur kita lakukan, ya akhirnya tentu saja itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh effort, butuh kontribusi semua pihak. Dan di tahun 2010, di sekitar bulan Oktober, akhirnya usahanya resmi ditutup, mereknya dicabut, dan akhirnya mereka berhenti beroperasi. Nah, bayangkan, Bi, pertama kali kita mulai ya, banyak orang bilang, udahlah biarkan saja, itu karmanya dia. Ya, jadi mendadak nih banyak orang bijaksana yang merasa ketidakbenaran ini harus ditolerir, ya, biarkan mereka menanggung karma dan lain sebagainya. Nah, tetapi tadi, karma, mereka lupa ya, namanya karma itu bukan hanya akibat. Karma itu juga harus dibentuk sebab-sebabnya. Artinya karma itu bukan cuma buah, tapi karma juga ada benih. Artinya kalau lu mau berbuat sesuatu, lu mau lakukan sesuatu, lu harus create something, lu harus do something. Makanya sebetulnya gue suka mengkritisi ya orang-orang yang bilang anicca, ketidakkekalan, udah biarin aja. Lah kalau misalnya nggak kekal, lu belek kan nggak usah dibersihin dong. Oh iya. Ya lu jigongan nggak usah sikat gigi kan. Lu lapar nggak usah makan dong. Iya. Terus Candi Borobudur itu kena abu vulkanik dari gunung Merapi? yang di Gunung Merapi ya, yang di dekatnya. Udah kita biarin aja kan anicca gitu. Kan Iya. kan nggak gitu kan konsep kita, bukan konsep kepasrahan gitu loh. Nah, tapi dari tadi kita ngomong berat-berat banget nih ya. Nah, gue pengen tahu nih. Berat nih ya, pusing ya. Berat. Jadi baru rekaman pertama nih udah ngobrolnya berat juga nih. Jadi Dharmapala itu terbentuk kalau tarik ke belakang itu karena ada kasus. Ya. Artinya kalau nggak ada kasus nggak terbentuk dong. Bisa jadi, nggak kebentuk. Nah, tapi oke lah. Tapi kadang ada problem justru itu yang mempersatukan kita. Iya. Budabar close, kemudian jadi Budabar itu bubar, jadi bukan Budabar lagi, jadi bubar. Bubar. Kan? Udah bubar. Nah, Iya. kemudian setelah itu setelah sekian tahun mungkin sekarang 2020 berarti lebih dari 10 tahun akhirnya terbentuk lagi Dharmapala yang digagas oleh lu ya dan teman-teman yang lain begitu. Nah, spiritnya itu apa sih Dharmapala gitu? Iya. Nah, karena kan dulu namanya bukan Dharmapala kan, tapi FABB. Spiritnya adalah untuk membubarkan Budabar gitu loh. Nah, sekarang Dharmapala kan udah nggak ada Budabar gitu loh. Nah, sekarang apa sih objektifnya gitu loh? Tujuannya apa? Spiritnya bagaimana gitu loh? Iya. Ini pertanyaan yang bagus menunjukkan bahwa Abi ini orang cerdas nih ya. Ya, jadi gini ya. Bahwa kalau kita bicara tadi Ya ngopi dulu lah, ngopi dulu. Berat. Gue kalau dipuji merah muka gue. Ngopi dulu. Mantep nih kopi ya. Gini, Bi. Ini udah gelas keberapa tuh? Kelas kedua nih kayaknya. Mantep nih. Nah, terus? Ini gini, Bi. Jadi tadi ya, FABB ini kan kita sangat fokus memperjuangkan ketidakadilan bisnis Budabar yang direstui oleh pemerintah kepada kaum minoritas. Oke. Nah, ternyata gerakan ini mendapat dukungan yang sangat luas. Bukan hanya dari aktivis-aktivis agama lain, aktivis agama Buddha sendiri, bahkan aktivis agama lain, termasuk tokoh-tokoh besar nasional. Termasuk tadi almarhum Gus Dur, Romo Fran Mangi Suseno,
kemudian Ibu Musda Mulia, Ketua Umum ICRP, kemudian juga ada Pak Yudi Latif dan lain sebagainya. Ya, ada termasuk sekarang aktivis partai politik ya, beberapa teman-teman di partai politik juga sebenarnya sangat mendukung kita, mulai dari Caimin segala macam ya. Jadi bahwa tadi apa yang kami perjuangkan ternyata sifatnya universal. Bahwa kesemena-menaan terhadap kaum minoritas, kelompok kecil ini oleh banyak hal, baik dari pemerintah sendiri, oleh teman-teman yang lain, ini juga terjadi di banyak tempat. Nah, oleh karena itu, kami memandang bahwa apa yang diperjuangkan oleh FABB ini ternyata juga berlaku perjuangan ini kepada kelompok-kelompok yang lain. Ya, tadi saya sempat singgung tadi tentang kasus di Jawa Barat, misalkan terhadap kelompok Sunda Wiwitan. Ya, lalu kemarin ini lagi heboh juga kasus yang terjadi yang begitu kejamnya, ya kasus di Sigi ya, bagaimana sebuah tempat shelter, tempat ibadah gitu ya, ternyata diserang oleh sekelompok orang dengan sangat tidak manusiawi. Nah, ini kan juga harus bersuara gitu, harus bersuara. Dan tadi sifatnya, sesuatu yang sifatnya kebenaran ini adalah sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang. Tidak pandang siapa agamanya, tidak pandang dari mana dia berasal, tetapi sesuatu kebenaran itu sifatnya universal. Artinya dari kaitan dengan Dharmapala ya, dari Budabar itu sendiri sudah bubar, tapi masih banyak problem lain. Betul. Yang belum terselesaikan. Budabar itu hanya secuil masalah. Satu contoh kasus lah. Iya, secuil masalah aja yang ada kan. Satu masalah, betul. Nah, oleh karena itu tadi, bahwa dengan kita sekarang mendeklarasikan menjadi satu organisasi yang memang lebih luas, jadi bukan hanya kita sebutnya hanya dari internal budanya aja, tapi kita sebutnya Dharmapala Nusantara. Dharmapala Nusantara ini sifatnya lebih umum, lebih universal, bahwa ternyata kalau kita mau menggali lagi nilai-nilai luhur agama atau budaya atau ajaran yang ada di Indonesia, ternyata sangat kaya. Ya, mulai dari Sumatera, ya Jawa, ya Kalimantan, segala macam, banyak local wisdom yang juga saat ini tuh terancam punah. Nah, kami sebutnya tadi makanya Dharmapala Nusantara ya, artinya penjaga dharma itu kebenaran ya. Dharmapala itu artinya dharma itu kebenaran, pala itu penjaga, Nusantara. Jadi Nusantara itu bukan cuma sebatas 1-2 kelompok gitu. Nusantara bahkan ya, konon di zaman-zaman dulu kerajaan Nusantara, bahwa pengaruh kita ini sampai ke Asia Tenggara. Termasuk Kamboja, termasuk Vietnam, termasuk Thailand, sampai Sri Lanka, termasuk Sri Lanka dan lain sebagainya. Dan bayangkan kalau memang kita bisa mengembalikan kejayaan itu ya, begitu kuatnya nih pengaruh Indonesia. Ya tadi makanya saya tidak menyebut Indonesia, ini Nusantara. Bahwa kita bisa menyatukan Asia Tenggara yang nilai-nilai budayanya begitu kuat, begitu kental. Ya, inilah sebenarnya visi kita. Ya, memperjuangkan nilai budaya, kearifan lokal yang dianggap sekarang menjadi kaum minoritas. Ya, tetapi kita harus bersatu untuk bersuara gitu. Nah, pertanyaan gua, ini kan misinya mulia banget ya. Tapi apakah hanya itu yang akan dikerjakan oleh Dharmapala, yang akan dituju, atau masih ada objektif lainnya gitu loh yang akan Dharmapala sasar begitu loh? Ya, sebenarnya tentu itu adalah satu target jangka panjang kita ya. Untuk mencapai itu maka kami mengajak nih semua aktivis untuk berhimpun ya, mulai dari aktivis Buddhist Day gitu ya. Saat ini yang tersebar ya, menarik dari FABB dulu ya, kita ngomong dulu ya, Bi ya, kita tuh nggak melihat sekte ya, mau dari Theravada bergabung, dari Budayana bergabung, Mahayana bergabung, ada yang dari NSI ya, Nichiren Sosu juga bergabung dan lain sebagainya, Tridharma juga bergabung. Jadi kalau tadi sekali lagi, kalau yang disebut dengan kebenaran, kita nggak usah ngeliat sekatnya, kita nggak usah ngeliat labelnya. Nah, oleh karena itu kita bisa kompak. Dalam sangat sedikit ya komunitas, saya kembali nih ke komunitas Buddhisnya ya, sangat sedikit kasus yang dimana organisasi Buddhis itu bisa bersatu. Sangat sedikit. Nah, cuman kalau kita mau menanggalkan nih jubahnya, menanggalkan seragamnya, mau menanggalkan ego kita, sebenarnya banyak hal besar yang bisa kita selesaikan. Nah, oleh karena itu tadi, contohnya tadi, awalnya Budabar yang orang bilang, oh nggak bisa nih Vin, belakangnya ini konglomerat, belakangnya ini orang-orang hebat, ini punya pengaruh, punya kekuasaan, punya uang, segala macam. Ya, selama kita tulus, kita benar-benar bersatu, saya rasa harusnya
kebenaran itu tetap tegak. Jadi kalau gua analogikan itu ya, jadi kita ini kalau terkotak-kotakan seperti itu, jadi terpecah seperti cacing, lemah, diinjak, mati gitu loh. Tapi kalau bersatu kita kayak naga lah ya. Naga. Kayak naga udah. Apalagi ada Abi kan, kayak taring kan. Keren. Nah, cuman pertanyaan gua selanjutnya adalah, ini organisasi udah banyak nih. Tapi lu bikin satu lagi. Iya. Bukannya itu malah semakin memisah-misah orang yang seharusnya tadinya lebih sedikit, organisasinya lebih gampang kita persatukan, tapi lu bentuk lagi, kan makin susah dong kita persatukan. Nah, ini gimana? Nah, sederhananya gini ya. Oke, sekarang kalau menjawab pertanyaan itu, boleh nggak spesifik organisasi mana yang, organisasi Buddhis gitu ya, yang dibentuk untuk sifatnya advokasi? Belum ada sih, belum Nggak ada. Berarti ini organisasi pertama ya? Organisasi Buddhis Nah, yang dibentuk untuk tujuannya advokasi. advokasi ya? Advokasi dan mediasi. Oke. Terhadap isu-isu yang misalkan wiharanya diserobot, ada penindasan kepada tempat tertentu. Nah, siapa yang mengadvokasi itu? Nggak ada. Kita jarang kali melihat, karena mungkin yang saya amati ya, bahwa Sangha juga punya keterbatasan. Sebagai lembaga fatwa, lembaga ulama, tentu kan punya keterbatasan dalam ruang geraknya. Ini gue sambil makan ya, soalnya Wah, jawabannya panjang juga. Lu nyolong start nih ya. Nah, lalu kalau kita bicara majelis juga, saya lihat juga banyak hal tersebut tidak tersentuh ya oleh majelis. Ya, saya nggak tahu ya di internal mereka seperti apa, tetapi yang kita amati sebagai umat kan seperti itu. Ketika ada kasus tadi, hal-hal terjadi itu, bagaimana advokasi mereka? Ya, seberapa lincah mereka untuk mengadvokasi suatu isu? Ya, kadang-kadang kan tadi punya banyak keterbatasan itu. Nah, jadi FABB ini atau DN ini, Dharma Pala Nusantara, didirikan, dibentuk bukan untuk menyaingi mereka. Tapi kita ini as a platform. Jadi membantu ya? Kita ini membantu tadi, bahkan tidak kita bicara sekat sekte, kita tidak bicara sekat majelis. Lu nggak peduli apapun, pokoknya kita bantu. Nih guys, jadi kalian semua kalau yang ada problem di negara ini, dikriminalisasi atau apapun, kontak Kevin Wu. Nah, udah. Jangan. Bukan saya seorang ya, tapi kan kita, tapi Dharma Pala ya. Misi kita adalah tadi seperti itu gitu ya. Oke, nah terus pertanyaan gue selanjutnya adalah, jadi Buddhis ini kan sebetulnya komunitas Buddhis ya di Indonesia. Kalau gue menilai, karena gue juga kan dulu pernah jadi aktivis, dan gue sendiri merasakan bahwa orang-orang yang di komunitas Buddhis ini cenderung jujur sih apatis ya, kemudian alergi juga dengan yang namanya politik begitu. Padahal kan sebetulnya politik itu juga maknanya luas ya, perlu didetailkan lagi, diklasifikasikan lagi maknanya seperti apa yang harus kita hindari begitu. Nah, yang kalau dikaitkan dengan Dharma Pala yang sebetulnya tadi kaitannya dengan advokasi ya, yang which is pasti akan bersinggungan dengan sosial politik, pasti akan bersinggungan dong, bergesekan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Nah, bagaimana? Pasti lu kan akan mengalami kesulitan dong untuk menyadarkan, atau kalau lu perlu anggota, lu harus menyaring teman-teman untuk bergabung Dharma Pala, kemudian menyadarkan. Nah, ini bagaimana menjawab tantangan ini gitu? Iya, setiap perjuangan pasti ada tantangannya sendiri ya. Dalam kasus Dharma Pala Nusantara sendiri juga tentu isu pertama kita adalah menyadarkan bahwa ini tanggung jawab bersama. Jadi bukan tanggung jawab satu orang ketua umum, bukan tanggung jawab seorang Abi, bukan tanggung jawab, tapi tanggung jawab kita bersama secara komunitas. Nah, oleh karena itu kesadaran itu harus muncul secara komunitas. Nah, makanya saya bersyukur ada acara hari ini juga bagian dari kita untuk menyadarkan sebenarnya kepentingan itu gitu. Ini kepentingan bersama. Jadi tantangan pertama selalu bagaimana menyadarkan pemahaman ini kepada khalayak ramai. Dan itu juga sekali lagi ya, saya mau kita ngomong platform yang lebih luas, bahwa ini bukan hanya permasalahan kaum Buddhis loh, tapi ini permasalahan kita semua gitu yang hidup berbangsa dan bernegara. Betul, betul. Jadi ini permasalahan bersama sekali lagi. Nah, kalau didengar dan merasakan bahwa ini bersama, ayo kita sinergi. Bahwa hari ini perjuangan ini bukan perjuangan satu dua orang, perjuangan bersama untuk hidup berdampingan dengan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ya ayo kita memperjuangkan hal itu gitu secara idealisnya. Ya kenapa negara ini dibentuk, yaitu berdasarkan Bhinneka dan Tunggal Ika ini, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah untuk hidup bersama, rukun, adil dan makmur. Gitu. Jadi bareng-bareng. Secara spirit, gue selaras sama lo kok. Gue pengen ngebantu lah, karena ini udah jelas juga nih ya. Jadi
arahnya mau kemana. Cuman ada satu hal yang mau gue tanyain. Jadi karena tadi ranahnya advokasi ya, salah satunya yang dominan arahnya adalah advokasi. Sementara gue ini bukan lulusan hukum. Oke. Gue bukan lulusan sosial politik. Iya. Gue dulu kuliah teknik mesin. Dan Oke. sekarang gue sehari-hari itu kerja di salah satu perusahaan swasta ya. Nah pertanyaan gue, bagaimana orang seperti gue yang tidak punya latar belakang seperti itu ingin berkontribusi tapi backgroundnya bisa dibilang apa ya, tidak sesuai dengan ranah advokasi tadi begitu. Iya, advokasi itu kan tidak melulu bicara tentang ini ya. Oke, advokasi itu kan tidak melulu bicara tentang lu harus ikut menuntut ya, harus bikin tuntutan ajuan surat pidana ya, tuntutan di kepolisian dan lain sebagainya gitu. Nggak melulu tentang itu. Kalau tadi ngomong tentang latar belakang pendidikan, gue juga latar belakangnya marketing. Ya, bisnis gue ya. Nggak ada hubungan, ini ngomong hati nurani ya. Lu merasa tulusik nggak dengan hal seperti ini gitu. Karena setiap orang kalau mau mendengarkan hati nurani, merujuk kepada kebenaran yang diyakini, semua orang harusnya berhak boleh bersuara gitu loh. Jadi nggak ngomong latar belakang, sekali lagi, termasuk tadi ya, suku, agama, termasuk pendidikan, nggak ngomong itu. Jadi selama lu mau berkontribusi, tadi Abi sekarang mau berkontribusi, lu cocoknya di mana? Ya nggak apa-apa. Contoh nih, kita sekarang bisa nih sekarang bersuara di sosial media. Bersuara sesuatu yang kita anggap jalim. Sesuatu yang lu anggap nggak benar. Ikut paling nggak, misalkan contoh kalau kita ngomong di Twitter, lu bantu retweet keh. Oh ada yang nggak bener nih, lu bantu retweet, lu bantu like, lu bantu share ke teman-teman yang lain. Itu juga membantu sebenarnya. Bisa ikut mengedukasi gitu loh. Jadi tidak melulu ngomong tentang hukum, tidak melulu ngomong tentang politik, ya enggak. Tapi dengan kesadaran bersama, kekuatan bersama, kita berhimpun, ayo kita nih menyuarakan sesuatu yang zalim tadi. Sesuatu yang sifatnya semena-mena gitu ya. Sesuatu yang secara nalar dan nurani kita ini melanggar nilai-nilai kebenaran. Berarti lu mendefinisikan Dharma Pala ini ya, tadi udah dibahas objektifnya apa, tapi definisinya itu juga selain tadi adalah sebagai wadah ya, tempat berkumpul dari teman-teman yang apa namanya ingin memperkuat jalinan pertemanan aja gitu loh, yang mungkin dari berbagai latar belakang berbeda tapi ingin menambah teman begitu kan. Ya. Karena tadi juga sebelumnya di belakang kita sempat diskusi ya, banyak yang dulu waktu kuliah dan segala macam mereka aktif jadi aktivis, tapi setelah mereka sudah lulus dan terjun ke dunia kerja, mereka jadi cengok gitu loh. Dulu otaknya aktif banget dipakai untuk berkegiatan, siangnya kuliah, sorenya dia jadi aktivis, sampai subuh juga jadi aktivis, tapi setelah lulus udah selesai, nggak jadi aktivis lagi, jadi kerja aja gitu loh. Kerja pulang begitu. Nah, jadi sebetulnya mungkin ini juga jadi sebuah penawaran tersendiri ya bagi teman-teman yang punya energi lebih ya, yang ingin menyalurkan, mungkin bisa gabung ya mungkin sama di bawah komando Kevin Wu ya. Enggak ya, kita bareng-bareng ya. Yang penting bukan siapa ketuanya, bukan siapa yang mimpin, tapi apa tujuannya. Ya kalau tujuan saya bisa setiap saat diganti, ya saya bisa setiap saat dipecat oleh dewan pengawas dan lain sebagainya, tapi jangan lihat individunya gitu. Kita bukan mengkultuskan seseorang atau siapa, tapi kita lihat misinya bener nggak, misinya sesuai nggak dengan hati nurani kita, layak nggak kita perjuangkan. Itu. Jadi tadi bahwa latar belakangnya apapun tadi ya, memang banyak teman-teman yang aktif di kampus dulu, pernah jadi ketua ini, acara ini dan lain sebagainya. Ketika dia lulus tadi yang Abi bilang bahwa ya benar bahwa ketika dia lulus kadang-kadang dia fokus bekerja, itu nggak salah ya, di usia produktif seperti kita. Saya termasuk masih usia produktif. Memang kita usia berapa kok? Iya, masih 27 lah jalan. 27. Bohong, dosa lo, melanggar Pancasila Buddhis lo. 41. 41. Ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau fokus di karir, ayo silakan. Teman-teman mau fokus di usaha, ayo silakan. Tapi kan tadi ya, bahwa makna kita hidup ini kan bukan hanya untuk mengumpul ya, bukan hanya untuk mengambil gitu loh. Lu juga kalau masuk terus nih, Bi, bayangin nih, lu makan terus tapi lu nggak buang-buang misalkan, apa yang terjadi? Sakit perut. Sama. Lu punya energi nih, lu cuma hanya simpan, ngambil, tapi lu nggak disalurkan. Kepala pening jadi. Ya itu dia. lu nggak buang seminggu, masalah lu. Apaan tuh? Itu dia. Okay, maksud gua kayak gitu.
lu punya energi nih, lu punya idealisme ya. Lu boleh lu ngejar impian lu ngejar karir lu ngejar usaha lu. Tapi juga ada satu sisi, lu juga harus kontribusi. Lu harus do something. Do something apalagi untuk sesuatu yang lu yakin itu benar. Banyak orang larinya ke hobi, banyak larinya ke ibadah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi sekarang kita tawarkan satu hal baru. Ada satu wadah namanya Dharma Pala Nusantara, yang dimana kalau lu punya semangat untuk tadi yang kita sebutkan tadi, nilai-nilai yang kita perjuangkan tadi, ayo gabung. Ya karena kita butuh banyak nih orang-orang yang lebih energik ya, orang-orang yang punya mimpi yang sama, orang-orang yang punya energi yang sama untuk kita lebih sinergi gitu. Oke. Kemudian gue pengen tahu nih visinya apa sih Dharma Pala ini? Visi ya? Visi dan misi secara yang tertulis di, kan pasti organisasi punya ADRT dong. Iya. Gue pengen tahu juga nih visi dan misinya, biar teman-teman di sini juga tahu lah ya visi dan misinya Dharma Pala ini seperti apa yang tertuang di ADRT-nya begitu. Ya visi tadi ya, bahwa kita ini pengen bukan hanya tadi, bahkan kita di visi kita sebutnya kita bukan hanya menghimpun para aktivis Buddhis di Indonesia, tetapi kita juga pengen agar menjadikan ya umat-umat beragama, ya kelompok-kelompok minoritas ini bisa berdiri sejajar, loh dengan kita semua gitu. Nah, jadi memang ini perjuangan idealisme ya, perjuangan yang memang sifatnya itu ya idealisme lah jangka panjang gitu ya. Jadi seluruh umat ini harus berdiri tegak sejajar di mana? Iya, jadi nggak ada yang minder, nggak ada yang malu kalau dia beragama A. Nggak ada yang takut dia harus beribadah gitu ya, nggak ada yang sembunyi-sembunyikan identitas bahwa dia ini dari kelompok mana gitu, nggak perlu. Lu nggak perlu minder, lu nggak perlu malu, lu nggak perlu risih gitu loh. Kita ini wajar kok, kita hidup di dunia seperti ini dengan semua kodrat yang kita dapatkan gitu ya. Kita berhak sama kok sama yang lain, karena yang sifatnya ibadah, keyakinan itu kan untuk internal kita, ya. Dan tadi karena faktor-faktor tekanan ya, dari lingkungan, dari aparat, dari pengambil keputusan, eksekutif, segala macam. Jadi seringkali terbalik posisinya. Orang-orang itu tidak nyaman untuk beribadah, tidak nyaman untuk berdialog dengan cara yang berbeda. Kok semuanya harus sama gitu kan? Nggak apa-apa. Kalau lu beda pendapat kan wajar, normal gitu loh. Lu beda keyakinan kan nggak apa-apa juga, kan wajar gitu loh. Ya itu yang maksud saya secara Dhamma Pala Nusantara ini harusnya kita memperjuangkan itu gitu. Ya kita harus menjadikan perbedaan itu adalah sebuah kekayaan di bumi Nusantara ini gitu. Bukan menjadi benih-benih perpecahan. Nah, terus misinya kan mulia. Untuk mencapai misi dan visi itu kan tentunya perlu orang dong. Right people on the right place, ya kan? Ya. Nah, which is artinya Dharma Pala ini kan perlu regenerasi. Iya, betul. Regenerasi bagaimana caranya? Adalah melalui kaderisasi. Salah satunya. Bagaimana sistem kaderisasi yang ada di Dharma Pala ini? Apakah secara formal, apakah secara informal, atau kombinasi, atau bagaimana? Ya, tadi ya, kita membuka sebagai wadah atau sebagai organisasi, kita membuka banyak pintu untuk orang bisa bergabung. Ada tadi, Abi sempat singgung, ada orang yang sukanya advokasi, ngerti hukum, udah pernah aktif di LSM segala macam. Ayo gabung, nggak apa-apa, melalui pintu advokasi. Ya, nanti ada kasus, ada satu isu, ayo kita garap bareng-bareng, kita perjuangkan sama-sama. Nah, itu jadi melalui pintu itu. Ayo silakan. Ada juga itu yang satu tuh ya. Satu. Nah, terus. Jadi ada juga yang dari sisi hobi misalkan. Hobi. Ada yang hobinya pencinta alam, ada yang hobinya fotografi, ada yang hobinya olahraga ya, mau bela diri, mau apa segala macam. Kita juga mengundang kok. Ada ya, kemarin sempat disinggung mau bikin aktivitas wushu ya? Iya. Wushu, kungfu ya jadi. Kungfu ya, atau aktivitas bela diri yang lain, mau pencak silat lah, mau apa silakan. Jadi buat gua sih sebetulnya hobi naik gunung nih. Dari namanya Dharma Pala kan, Dharma pecinta alam kan bisa aja diplesetin begitu kan. Nah, karena sebetulnya gue juga hobi naik gunung gitu. Karena kan sebenarnya naik gunung itu juga sangat buddhistik ya kalau menurut gue. Mungkin nanti sesi selanjutnya bisa kita bahas lah ya dalam pemaknaan pendakian gunung dalam sisi Buddhis. Nah, pertanyaan gue, bisa nggak gue kalau misalnya bikin aktivitas naik gunung di Dharma Pala gitu loh? Karena itu hobi gue. Ayo. Nah, bisa. Lu bisa nggak kok?
Bisa dong. Bisa, walaupun itu lemaknya Oh, iya. nonjol. Gini-gini gue dulu pencinta alam juga. Oh, pencinta alam. Yoi. Bukan nimbun alam ya. Yoi. Jadi tadi gue bilang pintu masuknya itu kita tidak Banyak hanya ya? fokus hanya rekrutmen gitu ya, masuk satu pintu, no. Jadi teman-teman yang suka berhobi, dan tadi ya kata kuncinya adalah kita nih pengen ngajak nih teman-teman yang dulu aktivis, ya pernah aktif di organisasi ini, gimana, tapi udah lama mungkin setelah kuliah, setelah lulus mereka udah putus hubungan atau jarang kontak lagi temennya gitu ya. Ayo gabung di Dharmapala. Kita bisa masuk kalau kamu sukanya hobi. Mau tadi hobinya e-sport kayak Abi, ayo setiap Sabtu Minggu kita main Mobile Legends, main PUBG, ayo silakan. Jadi kita buka pintu seperti itu. Dan yang ketiga sebenarnya juga kita buka teman-teman, oke, saya pengen aktif tapi saya nggak bisa nih sering-sering ketemuan, nggak apa-apa, kita bisa daring. Jadi kita juga akan ngajak teman-teman yang memang aktifnya itu di sosial media, ya aktifnya di lebih ke online lah, sifatnya lebih termasuk ke yang hobi apa media seperti ini ya, diskusi Betul, santai. betul. Di belakang kita kan banyak teman-teman di tim kreatif ya, ada Betul. yang sebagai editor dan lain sebagainya. Betul, ya. Bisa gabung juga ya, karena ya mungkin sekarang follower masih berapa lah ya, tapi akan tiba saatnya nanti ya follower jutaan dan nanti akan banyak yang minta endorse sama kita lah ya. Yes, ya benar. Nah contoh kayak gini ya, aktivitas seperti ini sederhana, tetapi bukan hanya kita yang berdua kan, tapi yang di belakang kita juga ada yang konsep, ada yang kasih tempat, kasih ide segala macam. Ayo gabung. Orang-orang kreatif ya, orang-orang kreatif yang pengen merubah dunia dengan karya-karyanya, ayo gabung. Iya. Ya sebetulnya ini dengan kita ngobrol santai begini dipublish ke YouTube ya, ke sosmed. Ini juga salah satu wadah ya, salah satu jalur, nggak cuma advokasi gitu. Ini kita udah nunjukin bahwa kalau ada teman-teman ya Buddhis yang punya bakat di bidang ini ya join aja gitu loh. Yang dulunya aktivis tapi sekarang cuma kerja, ada energi lebih ingin menyalurkan ya gabung ke sini gitu loh. Kan kayak tadi bilang kalau seminggu enggak itu pesing kan? Pesing. Pesing apa? Pusing. Ntar maknanya beda nih. Nah, oke. Ya, nah kalau mau gabung gimana caranya, Bi? Kalau mau gabung ya Nanti DM aja ke akun kita. bisa DM, Masih dikontak. nanti disiapkan aja nanti linknya, mau dikontak kepada nanti di deskripsi kali. Di deskripsi kita akan siapkan. Ya. Oke, jadi thank you ya Tum Kevin Wu ya, manggilnya Tum, Koko atau apalah ini terserah. Tapi intinya beliau ini adalah pimpinan gua lah ya di Dharmapala. Jadi gua rewind sedikit nih. Jadi Dharmapala ini adalah organisasi baru yang terbentuk tahun 2020. Tujuannya adalah untuk mensetarakan, mensejajarkan setiap orang-orang yang ada di sini sehingga dia tidak minder untuk menunjukkan identitasnya, yaitu dan mengembalikan masa kejayaan mungkin dulu ya zaman Sriwijaya Nusantara itu berjaya, ingin dikembalikan lagi dan digagasi oleh Dharmapala Nusantara ini. Begitu ya. Dan ini kerja besar, kerja keras semua orang, bukan 1-2 orang, tapi ini kerja bareng-bareng, tapi layak diperjuangkan. Gitu. Oke, siap Tum, kita tunggu arahannya. Oke, itu aja guys, wawancara dan diskusi santai perdana kita ya bersama Ketum Dharmapala Nusantara, Tum Kevin Wu. Oke, see you next time. See you, thank you. Cos. Ini akan tiba saatnya nanti di podcast kita nih yang datang itu Nikita Mirzani ya. Dia soalnya wawancara ntar, gimana kemarin ribut sama Bibi? Ngapain sih repot-repot ribut begitu? Ribut sama gua aja dah. Gitu dong. Biar kontroversi. Bi jangan tegang-tegang, Bi. Enggak, gua nggak tegang. Lu anak nge-gym. Jangan tegang dong. Jadi tegang nih nonton.